Anda kembali dalam kabar khusus di kasus Sambo. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang. Kali ini merupakan sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan yang saat ini sedang berlangsung dengan menghadirkan sejumlah orang saksi. Yang pertama dihadirkan adalah saksi Afung selaku pengusaha CCTV dalam kaitannya ada penghapusan dan juga perusakan barang bukti dalam kasus tersebut. Kita juga masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana Pak Ahyar yang sudah bergabung bersama kami sejak pagi hari tadi. Selamat siang Pak Ahyar, masih berlanjut ya Pak ya? Ya, lanjut Alvan. Baik, kita juga nanti akan berusaha menghubungi juga Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Tapi sebelum ke Pak Arianto, saya ingin melanjutkan lagi ke Pak Ahyar sekaligus sambil memantau jalannya sidang. Pak Ahyar, tadi juga saya mengikuti perbincangan Anda dengan Ken Ane sebelum saya tadi bahwa Anda mengatakan saat ini merupakan saatnya di mana para jaksa berusaha untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaannya benar dengan cara meng-cross-check informasi dari saksi yang sedang berlangsung. Artinya di sini sangat krusial ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa dibuktikan dakwaannya benar, bisa saja melemahkan dakwaan jaksa, begitu? Ya, bukan hanya melemahkan, itu bisa dia dakwaannya nanti tidak terbukti. Di dalam hukum, pembuktian itulah yang utama. Kalau dalil-dalil, pasal-pasal, gampanglah dicari. Yang sulit adalah pembuktian ini, karena dari pembuktian itulah nanti orang, terutama hakim, berkeyakinan dia ini salah atau tidak sih terhadap memenuhi unsur enggak sih yang pasal yang didakwakan. Karena ujungannya dari proses ini nanti ada 3 nih Alfat. Yang pertama, kalau orang itu tidak terbukti, nggak ada alat bukti pasal yang didakwakan terhadap terdakwa ini tidak terbukti, maka orang itu harus dibebaskan. Friedprach istilah hukum pidana Belandanya, bahasa Belandanya, itu diatur pasal 191 ayat 1 KUHP kita, hukum acara pidana kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau dia terbukti, ada 2 alat bukti, tapi dia ada dasar penghapusnya, dasar pemaafnya, pidana, maka orang itu akan dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Dia nggak dipidana, dia memang ada memenuhi unsur, tapi dia nggak bisa dipidana. Misalnya, ini perintah dari atasan, melaksanakan perintah jabatan misalnya, benar atau tidak? Nah, ini kan pihak terdakwa akan membawakan itu kan. Nah, itu dia nanti akan dilepaskan dari segala tuntutan. Istilah di dalam teorinya Onslavan Arrest Vervolging. Yang ketiga, kalau dia terbukti nggak ada dasar penghapus pidana dari dia, barulah orang itu dihukum. Ini diatur dalam 193 KUHP kita. Dia dipidana, estrah istilahnya. Nah, 3 kemungkinan itu adanya di tahap pembuktian ini. Kemana arah putusan nanti, siapa yang berhak meyakinkan, tentu nggak ada terdakwa akan menerima begitu saja. Dia akan menghindar, terutama yang di dalam penghalangan proses penyidikan ini tadi, penegakan hukum ini tadi. Nah, tentu dia akan berusaha, bukan saya, itu perintah atasan. Tentu akan berusaha menyatakan dirinya tidak bersalah, dan itu adalah wajar saja. Tapi sejauh mana ini pertempuran tanda kutip antara jaksa sebagai penuntut umum yang mendakwa dengan terdakwa, dalam hal ini juga penasihat hukumnya, pasti akan tolak belakang nanti, merebut hati keyakinan hakim di situ melalui tentu alat bukti yang disajikan di saat tahap pembuktian ini. Oke. Alvan. Ya, Pak Ahyar, kalau tadi Anda katakan memang menarik di poin di pembuktian ini bisa saja ia terbukti tapi ada dasar penghapusnya atau tidak ada dasar penghapus dari perbuatan pidana tersebut. Apa kemudian kategori-kategori yang bisa dimasukkan dalam kriteria dasar-dasar penghapusan pidana tadi, Pak? Iya, kalau dalam kasus yang sekarang ini kelihatan akan lari ke pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Adalah perintah jabatan atau perintah atasan. Nah, dalam ayat 1-nya 51 ayat 1 perintah atasan atau jabatan yang sah. Yang sah ini adalah ruang lingkup dari atasannya yang memerintah tadi. Apa yang diperintahkan itu adalah ruang lingkup dari jabatan si atasan itu tadi. Kalau di luar ruang lingkup itu, nggak bisa dipakai pasal 51 ayat 1.
Pasal 51 ayat 2, perintah jabatan yang dia mempunyai etikat baik, dia menganggap itu masih lingkup dari perintah ruang lingkup atasannya dia, jabatan atasan itu. Nah di sini nih Pak Arianto tentu akan lebih paham nanti bagaimana sih organisasi job disk, pembagian tugas dari seorang dalam hal ini adalah Pak Sambo, kemudian ada Pak Hendra, ada yang di bawah-bawah, ini kan berjenjang nih. Lingkup tugasnya apa? Nah diatur di mana itu? Apakah di Perkap atau di mana yang diatur di situ nanti yang akan ada tidaknya sih untuk dasar penghapus pidana ini tadi. Kalau tidak ada, maka faktanya bila yang sangkut melakukan tindakan itu, maka dia akan berujung dengan dipidana. Ini kan lagi dicari benar nggak dia melakukan, siapa melakukan apa. Ini yang lagi ditelusuri nih. Yang tadi saya katakan kepada Ken, ini sistem dari jaksa, dia dari hilir ke hulu, dari muara ke ulu dia, dari bawah ke atas dia. Dia sasar dulu si Apung nih, Apung, tentu akan ditanya kemungkinan nanti dia nggak ahli, kira-kira lah ya, Apung siapa yang akan meminta dulu, yang mengorder ke kamu ini siapa, apa permintaannya, apa yang kamu lakukan. Tadi kan diperlihatkan barang bukti, benar ini nggak barangnya, apa iya nggak tahu, kita kan nggak ngerti ini kan. Kita dari menonton suaranya, tidak dengan suara ya, sehingga nggak bisa lebih akurat analisa kita. Paling kemungkinan saja tentu, mungkin juga benar analisa ini, mungkin juga ada bisa salah melihat perjalanan tahap proses persidangan itu tadi. Nah kalau memang iya siapa? Itu yang saya katakan tadi, kalau di situ dibayar, ditanya juga kepada yang mau datang ke Afung tadi, siapa yang memerintahkan dia? Ini uang mana yang dipakai? Kalau memang perintah jabatan, tentu uang itu adalah uang dari organisasi kan? Kalau tidak dengan uang organisasi dipakai, ini kenapa ini? Mengindikasikan lagi ini, oh ini bukan perintah jabatan dong. Kalau perintah jabatan kamu rembes dong, tagih dong ke negara. Nah itu kan ini menurut saya perlu dikejar oleh JPU ini. Karena pihak terdakwa kan sudah memulai, saya menangkapnya situ akan menggunakan pasal 51 KUHP kita, dasar penghapus pidana tadi. Nah, setuju nggak jaksa? Kalau dia nggak setuju, itu yang ditanya tadi organisasinya. Nah, tidak bisa saja juga terdakwa ini dengan serta-merta mengatakan perintah atasan untuk menghindari dia ini tadi. Harus dia juga membuktikan benar nggak itu tidak ada. Yang kedua juga perintah atasan itu lingkupnya apa saja. Nah itu job disk tadi, peraturan itu perlu juga mereka hadirkan sehingga nanti hingga clear. Jangan sampai menghukum orang yang nggak harus bertanggung jawab walaupun dia melakukan. Tidak semua itu orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap tindakannya itu. Kalau ada dasar penghapus pidana tadi, bisa atasan yang bertanggung jawab. Bisa orang yang menyuruh melakukan yang bertanggung jawab. Tapi kalau tidak masuk kategori itu, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kalau memang dia melakukan itu. Baik. Itu. Baik Pak Ahyar. Artinya mereka saat ini memang mengandalkan pasal 51 KUHP, berlindung di bawah pasal itu agar bisa lolos dari jerat hukum jika kemudian bisa membuktikan begitu ya. Bagaimana kemudian ruang lingkup perintah dari atasan ini, apa saja kemudian pembagian tugas masing-masing dari jabatan yang saat ini para terdakwa lakukan sebelumnya. Nanti saya akan mencoba konfirmasi itu kepada Pak Arianto. Sementara ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahyar sudah bergabung bersama kami sejak pagi hari tadi atas analisanya. Terima kasih banyak Pak Ahyar, nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang Pak Ahyar. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat siang. Pemirsa, kita juga sudah bergabung bersama kami, ada Pak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak Arianto, sebelum kita mendalami lagi mengenai apa yang tadi sebelumnya kita bahas bersama dengan Pak Ahyar, saya ingin menampilkan lagi cuplikan sidang yang menampilkan saksi Afung mengenai penggantian CCTV di Komplek Duren 3. Kita akan simak bersama. Tidak boleh melebihi dari itu, ya. Silakan berikan keterangan yang jujur. Ya, yang mulia. Silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ini. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik polisi? Pernah. Pernah di BAP. Itu sebelum waktu di BAP, apakah saksi ada diberi tekanan? Kalau bisa maskernya dibuka aja saksi, biar jelas. Apakah saksi ada pada saat dilakukan pemeriksaan ditekan atau dipaksa atau bagaimana? Tidak ada. Tidak.
Itu keterangannya sudah saudara baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani? Sudah. Sudah, oke. Kita mulai ya saksi ya. Pertama kami ingin nanyakan, saksi ini pekerjaannya sehari-hari sebagai apa? Ya. Di sini saya bisa perjelas bahwa saya adalah pekerja freelance, jadi teknisi CCTV, menerima pemasangan untuk perbaikan penggantian CCTV yang rusak sesuai dengan permintaan customer saya. Oke, freelance atau saksi punya toko sendiri? Toko dulu sempat join sama teman tapi sudah lama, hampir udah 15 tahun yang lalu lah. Oh, berarti sekarang freelance, berarti Iya. masang aja. Iya, Barangnya panggil. saksi ambil atau beli sendiri atau ada yang masuk gimana? Enggak, saya ngambil sama toko. Ya, Ngambil sama toko. langganan oke. saya. Saksi pernah nggak ke Komplek Polri Durian 3? Belum pernah, Ke perumahan Komplek Polri Durian 3? belum pernah, Belum pernah. belum pernah. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Iya, belum pernah. Sampai sekarang. Kemarin yang pas penggantian DVR aja, Nah, kan udah pernah itu. Iya. Pas penggantian DVR. Kapan itu? tanggal 9 Juli 9 Juli tahun 2022. 9 Juli 2022. Iya. Itu saksi ke Komplek Polri Durian 3. Ya, Jam berapa? jam sebelum jam 6 ya, 5.45 atau 5.50 5.50 sore atau Sore. pagi? Sore. sore. Itu saksi ke sana sendiri atau ada yang menghubungi atau bagaimana? Coba ceritakan. Oke, jadi pertama saya jam 3 lebih itu saya di WA oleh saudara Irfan. Dia mengatakan, izin Pak Afung, saya Irfan. Saya bilang iya Pak, ada yang bisa saya bantu, saya bilang. Lalu dia melalui telepon WA, dia berkata, saya Irfan, saya mau ada kebutuhan penggantian 2 unit DVR. Oh, saya bilang bisa saya bantu nanti. Oke, itu saksi dihubungi ya Iya, melalui WhatsApp call. siap. Jam Jam 3.20 atau 3.30 lah. sore, Sore. siang ya, 3.30 siang. Itu saksi udah lama kenal dengan Irfan? Saya secara ini tidak mengenal langsung ya. Mungkin dulu dia pernah menghubungi saya. Karena customer saya mungkin ada nama Irfan juga, Pak. Tapi saya kurang memperhatikan, jadi yang intinya saya mendapat permintaan customer itu, berarti saudara Irfan ini sebagai customer saya siap membantu. Irfan ini saksi tahu dia pekerjaannya apa, sebagai apa? Dia menghubungi saya mengenai CCTV, tidak langsung pasti dia mengetahui bahwa saya memang ada menjual dan memperbaiki. Bukan, yang mau kami tanyakan, saksi tahu nggak Irfan ini yang menelpon saksi, dia itu tahu nggak, kenal nggak dengan dia, tahu nggak pekerjaannya apa? Saya sebelumnya kurang jelas ya. Sebelumnya tidak jelas. Iya, siap. Kembali lagi, pada saat ditelepon itu, yang dikatakan Irfan kepada saksi, kan tadi meminta pergantian 2 unit DVR. Betul. Iya. Ya. Ini disebutkan nggak lokasinya di mana? Tidak. Jadi apa yang dikatakan Irfan? Saya bilang, saudara iya Pak Irfan, mesinnya seperti apa dan hadisnya berapa besar, nanti saya coba cek harganya. Lalu dia mematikan telepon, kata nanti saya hubungi kembali. Oh, awalnya cuma mau nanya harga, belum Iya. minta ganti? Belum. Belum, Iya. cuma nanya harga. Enggak, dia ada permintaan penggantian mesin, tapi saya memastikan itu mesin itu mereknya apa, kapasitas hard disk yang di dalam DVR itu berapa besar, supaya nanti saya bisa cek harganya, nanti saya info kepada saudara Irfan. Pada saat pertama kali nelpon itu sudah disebut sama Pak Irfan berapa kapasitasnya? Belum Pak, Belum. belum. Terus habis itu teleponnya mati. Mati, betul. Terus kapan lagi dihubungi? Saksi yang hubungi atau Irfan yang hubungi? Saudara Irfan hubungi saya kembali dan dia menginformasikan bahwa mesin DVR yang dipakai itu mereknya Grand. Nah, Apa mereknya? Ulang lagi. Grand. Grand. Iya, siap. Grand. Iya, Grand. Grand. Terus? Oke. Lalu setahu dalam sepengetahuan saya itu bahwa itu adalah mesin Cina, merek Cina punya. Itu biasa toko-toko ada beberapa tempelan aja karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi intinya saya melihat menunya itu saya tahu berarti ini mesin Cina dan saya bisa pastikan bahwa ini saya tahu. Lalu saya melakukan pengecekan ke toko distributor yang biasa saya ambil untuk mengetahui bahwa berapa harga DVR sama hadis yang ada. Begitu Pak. Terus habis itu langsung disampaikan ke Irfan?
Iya, betul. Pak. Harganya, berapa harganya? Harganya itu saya untuk totalnya atau perinciannya. Iya, waktu saksi telepon itu apa yang saksi sampaikan? Oh iya, saya sampaikan bahwa mesin itu DVR itu harganya 650, lalu hadisnya itu 750 karena 1 tera, lalu ongkos saya untuk ke sana dan transportasi saya kena cas 750. Jadi totalnya 3.550. 3.550.000. 550. Itu yang saksi sampaikan di telepon. Betul. Kepada Irfan. Siapa? Kemudian Irfannya setuju. Oke. Oke, saksi nggak nanya di mana lokasinya digantinya? Lalu saya sempat bertanya, maaf Pak, jadi habis saya kasih harga, nanti katanya nanti saya info ya mau dikirim kemana nanti. Oh, pada saat itu belum? Belum. Belum tahu. Terus kapan dikasih tahunya? Tidak lama, kurang lebih ada 10 menit gitu dia WhatsApp saya men-share lokasi. Posisinya adalah di Gewas dekat Duren 3 situ. Tempat cuci mobil. Oh, yang di share-nya tempat cuci mobil. Siap. Itu. Kemudian saksi langsung ke sana atau beli barang dulu atau bagaimana? Posisi pas waktu itu saya ada pekerjaan di luar, jadi otomatis saya nggak bisa langsung datang. Saya bilang ini mesin saya kirim aja, ya. Jadi saya mau dipakai Gojek, saya kirim ke lokasi. Lalu Gojek sudah jalan menuju ke sana, Saudara Irfan telepon saya lagi dan mengatakan bahwa di sana tidak ada teknisi, minta saya bantu. Saya bilang mungkin saya agak malam karena saya masih di lapangan. Lalu akhirnya dia bilang nggak apa-apa, saya masih lama. Dalam secara ini mungkin dia masih mau cuci mobil atau apa. Ya oke, saya bilang kalau misalnya Saudara Irfan mau tunggu nanti saya mampir, saya bilang. Saya mau pulang, saya mampir sebentar. Akhirnya saksi jam berapa datang ke sana? Jam 5.50 kurang lebih lah. 5.50. Siap. Sebelumnya itu saksi tahu nggak ini DVR yang mau diganti ini milik siapa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nggak ada disampaikan sama Irfan? Tidak tahu. Apakah saksi tahu ini adalah DVR yang di pos security? Tahu nggak? Tidak tahu juga. Tidak ada gambaran sama sekali? Tidak ada. Oke, lanjut kemudian datang ke mana? Ke karwasnya atau langsung ke tempat lain? Jadi saya sampai di tempat Gewas itu, tempat cuci mobil. Lalu saya pakai mobil disuruh Saudara Irfan pakai di sana. Lalu saya berjalan kaki menuju ke komplek Duren 3, menuju ke pos penjagaan sana. Berapa orang? Seingat saya sama Irfan jalan di belakang 2 orang. Di belakang ada 2 orang. Saksi sama Irfan berjalan berdua? Ya, siap. Oke, saksi ke sana naik apa? Naik motor, naik mobil? Naik mobil. Naik mobil. Mobilnya parkir di Gewas itu. Di Gewas itu. Jalan kaki ke dalam ya? Siap. Kemudian kemana dia bawa sama Irfan? Saya diarahkan ke pos penjagaan yang di depannya adalah lapangan basket itu, menuju ke security dan Saudara Irfan berkata ini teknisi CCTV saya mau ganti DVR, lalu diarahkan ke dalam, ditunjukin posisi DVR itu ada di situ. Itu yang ngomong Irfan tadi itu ngomongnya ke siapa? Ini teknisi saya. Security, satpam di sana. Satpam di sana. Apa kata satpam di sana? Dia bilang ya di dalam Pak. Oh di dalam. Iya. Dipersilahkan langsung. Dipersilahkan langsung. Sama satpamnya. Iya. Saksi tahu nggak yang di pos satpam itu waktu saksi sebelum mengganti itu kondisinya bagaimana? Apakah rusak atau nyala atau bagaimana DVR-nya itu? Di sana saya kan sebagai teknisi di lapangan itu saya memperhatikan posisi kamera yang nyala itu. Ya, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang. Iya, kita tadi dengarkan bersama ya Pak ya. Pak Arianto juga dengar ya Pak ya. Sedikit kesaksian dari Afung. Nah, ini kan sidang saat ini adalah sidang untuk terdakwa Hendra dan juga terdakwa Agus Nurpatria begitu ya. Tapi kemudian tadi diberi kesaksian dari Afung banyak muncul nama Irfan karena ia yang dihubungi oleh Irfan. Ini kan ada relasi kuasa nih Pak di sini Pak. Dari Hendra meminta kepada Agus minta kepada Benny Ali, ternyata Benny Ali tidak ada di tempat, lalu ia menyuruh kepada Irfan, dan ini kemudian menjadi satu rangkaian perintah begitu ya dari atasan kepada bawahannya. Nah ini sebenarnya ruang lingkup perintah ini seperti apa sih Pak kalau bisa digambarkan kepada kami Pak dari jabatannya Hendra Kurniawan, lalu kemudian Agus Nurpatria, Benny Ali sampai ke Irfan Widianto ini Pak? Ya, kalau melihat ini ya perintah untuk mengganti DVR itu kan
itu kan perintah kepada bawahan untuk mengganti DVR dalam rangka seakan-akan dalam rangkaian untuk penyidikan kan, gitu ya. Karena CDR yang diganti itu adalah merupakan bagian dari alat bukti. Nah, kemudian dari Hendra perintah kepada siapa? Agus pada Arif, kemudian sama itu kan perintahnya kan untuk mengganti si DVR gitu ya. Yes. Nah, kalau kita lihat daripada relasi kewenangan, itu perintah itu mestinya itu di bawah di bawah forma perintah penyidikan. Nah, kalau secara resmi urutan perintah kedinasan yang sah itu, kalau dalam penyidikan harus dimulai daripada adanya surat perintah penyidikan dulu kalau terjadi kasus itu. Kemudian ditunjuklah penyidik yang melakukan yang untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan ya, meriksa saksi, menangkap orang, kemudian termasuk juga mengambil barang bukti, memindahkan, menyimpan dan mengolah dan sebagainya itu berdasarkan surat perintah penyidikan itu. Nah, kalau ini kan sekarang kan yang terjadi perintah dari Pak Kadif Propam kepada Hendra sebagai Karopaminal, tapi perintahnya itu kan untuk mengamankan barang bukti itu kan. Jadi secara kedinasan ini sudah bukan perintah yang sah. Jadi lingkup kewenangan itu sebenarnya Pak Sambo itu kewenangannya hanya pada kalau dia memerintahkan masalah-masalah administrasi berkaitan dengan Paminal kepada Hendra itu. Kemudian misalkan ada kasus yang melanggar, diperintahkan Pak Hendra untuk menunjuk anggotanya untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan pada anggota yang melanggar itu. Segitu saja sebetulnya lingkupnya. Kemudian ke bawah nanti si Hendra akan berikan perintah kepada penyidik kalau itu kasusnya untuk kasus-kasus Paminal ya. Tapi kalau ini kan kasusnya sudah kasus kejahatan, mestinya itu sudah tidak lagi di bawah kewenangan dari Paminal itu untuk mengadakan penyidikan untuk kejahatan. Jadi bentuk-bentuk kegiatan yang dikerjakan di dalam rangkaian merusak atau mengganti DVR atau mengganti DVR CCTV ini merupakan bentuk kegiatan yang bagian daripada mekanisme penyidikan yang mestinya didasari oleh perintah dari penyidik kepada pelaksana di lapangan untuk melakukan itu. Jadi tidak bisa seenaknya Kadif Propam langsung merintahkan itu ngambil barang bukti, apalagi barang bukti yang sudah disampaikan ke penyidik Jakarta Selatan, suruh tarik kembali, kemudian suruh rubah, suruh diamankan. Itu sudah bukan perintah yang diartikan di dalam perintah yang definisi yang di 51 ayat 1 itu. Gitu. Kalau dengan jadi intinya adalah perintah yang disampaikan pada Hendra itu adalah mestinya perintah yang tidak di bawah kewenangan daripada seorang Pak Ferdi Sambo ataupun kewenangan Pak Hendra untuk memberikan perintah kepada bawahnya. Apalagi dalam memberikan perintah itu, Hendra ataupun Agus itu sudah tahu bahwa itu perintah ternyata kayaknya kan sudah bisa menduga dia itu perintah untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan barang bukti atau mengaburkan penyidikan. Nah, tetapi kalau perintah kepada yang bawahannya seperti siapa tadi si Arif ya, Irfan, Baikuni dan sebagainya itu masih kepada perintah untuk mengganti CDR kan. DVR. Ini yang diperintah juga belum tahu ini tujuannya untuk apa pada saat itu ya. Tujuannya untuk apa? Apakah ini memang menghilangkan barang bukti apa tidak? Atau kalau setoh dia sudah tahu, dia hanya menduga bahwa ini suatu barang yang benar lah gitu. Nah itu, tapi sehingga dia ya melaksanakan saja perintah itu karena memang di dalam hierarki ya, di dalam kehidupan polisi, kelembagaan polisi itu, memang itu ada aturan bahwa setiap anggota harus mematuhi hierarki kedinasan dan tanggung jawab. Dan kemudian sebagai atasan sebagai bawahan wajib melaksanakan perintah atasan sepanjang itu dalam batas kewenangannya. Bawahan boleh menolak apabila itu dianggap itu tidak sesuai dengan batas kewenangan atau bertentangan dengan hukum. Bunyinya aturannya demikian, Pak. Tetapi pelaksanaan di lapangan, apakah perintah itu dianggap sebagai perintah yang benar apa tidak itu, situasi di lapangan itulah yang menentukan bagaimana mekanismenya apapun prosedur yang terjadi. Makanya di sini hakim pasti nanti akan menuntut detail daripada sampai dilakukannya perbuatan mengganti CDR itu, apakah itu patut menunjukkan bukti bahwa yang melakukan merusak barang bukti merusak mengganti CDR ya, itu termasuk di dalam tindakan yang dikendaki untuk merusak obsesif oleh pelaku itu, apa dia tidak tahu atau dia setengah tahu gitu. Nah itu akan nanti itu akan menentukan
besar kecilnya kesalahan yang pelibatan daripada orang-orang yang bersangkutan itu. Kalau kita melihat, Jadi kira-kira itu relasi kuasa Iya. itu dianggap sah ya kalau seandainya itu di bawah prosedur penyidikan. ya, Tapi yang jelas ini bukan prosedur penyidikan. Karena kan yang bertindak Sambo kemudian waktu itu dia berusaha menutup-nutupi kejahatannya itu dengan mengerahkan anggotanya yang secara di luar kewenangan dia untuk merusak ataupun mengganti alat-alat bukti yang di lapangan. kalau melihat Saya kira itu, idealnya Pak Arianto, dengan misalnya ada Ya. kejadian seperti ini di satu tempat begitu, ya katakanlah di tempat di Duren 3 begitu ya. Ya. Idealnya Ya. yang langsung menyidik ini dari pihak mana? Dari Polres Jakarta Selatan harusnya, atau begitu idealnya? Kesatuan setempat. Ya Kapolsek bisa kalau kasusnya kecil, tapi kalau Kapolsek merasa itu kasusnya besar, langsung diambil alih oleh Polres. Tapi Polres setempat pasti, karena itu kan nanti kan berkasnya kan nanti disampaikan kepada jaksa supaya lokus delikti daripada peradilannya tetap tepat. Jadi kalau ada kasus kayak gini nih, nomor satu itu adalah menjadi tanggung jawab polisi setempat, paling rendah Polsek, kemudian bisa Polres, bisa juga Polda ikut menangani itu. Kalau memang itu dianggap kasusnya besar ya, sehingga Polres tidak bisa menangani. Jadi kalau ada kejadian kayak itu harusnya logikanya itu satu, laporan polisi ke Polsek atau Polres Jakarta Selatan, dan Polres Jakarta Selatan akan datang ke TKP, bikin surat penyidikan, membuat berita acara apa yang terjadi di TKP, dan itulah tim penyidik dari Polres inilah yang resmi. Gitu. Nah, kemarin kan kejadiannya kan tidak itu Pak. Kejadian tanggal 8 yang datang ke situ adalah orang Paminal semua, anggotanya Pak Sambo semua. Betul. Itu bukan tim itu Pak. Itu kalau istilah saya tim siluman itu tadi yang karena dia disuruh-suruh oleh Pak Sambo sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Nah, itu makanya jangan ditafsirkan itu penyidikan Polri gitu. Kira-kira itu Pak yang terjadi. Oke, kalau Sehingga kita melihat bisa, tadi urutan-urutan, menjelaskan, kalau kita tadi melihat urutan-urutan pemberian perintah begitu ya, dari Sambo, kemudian ke Ya. Hendra, lalu ke Agus, Ya. ke Beni Ali, lalu ke Irfan begitu. Ya. Artinya di sini Ya. yang menjadi orang yang dengan beban terberat bahwa ia mengetahui ada tindak kejahatan, logikanya adalah Hendra harusnya Pak, atau Ya, yang nomor satu paling berat Hendra kan pasti. Sambo yang perintah. Mm-mm. Yang paling berat adalah Sambo yang memerintahkan. Nah, kemudian yang ikut, yang melakukan itu yang nomor satu Hendra itu, karena dia patut diduga kan. Walaupun itu dia melakukan atas perintah Pak Sambo, tapi kan dia sudah menduga bahwa perintahnya itu di luar kewenangannya. Waktu perintah bukan untuk tugasnya Paminal, itu kan perintah untuk mengurus barang bukti itu. Itu kan mestinya kan porsi Polres Jakarta Selatan. Bukan ruang lingkup Atau pemenang penyidik dia yang ya. menangani itu. Iya. Nah, kalau yang bawahnya itu tadi, lebih bawah tadi yang merusak, mengganti pengedar itu, dia mengerjakan itu kan parsial itu ya, hanya merusak atau mengganti itu. Dia juga nggak ngerti itu kok ganti kenapa. Hanya dia menduga bahwa ini memang ada sesuatu yang nggak beres. Paling paling cuma gitu doang. Gitu. Oke, artinya di batas mana nih? Ketika kita bisa membedakan mana yang hanya menjalankan perintah tanpa tahu isinya, sama dengan sama yang tahu gitu Pak. Sampai mana? Kalau saya bisa mengklasifikasikan ya, mungkin kalau pakai kasaran itu 90% Hendra itu keliru lah, 90% karena apa dia udah tahu itu perintah salah kok dia kerjakan kan itu kan. Jadi dia jelas tidak bisa menggunakan ini atas perintah. Keliruan 90%. Nah, kemudian yang kolonel itu mungkin lebih rendah lagi, mungkin sekitar 70%-an. Tapi kalau untuk yang 3 orang itu yang hanya merusak dan sebagainya itu, mengganti dan sebagainya, menghubungi apung dan sebagainya itu kurang lebih kalau ukuran saya paling sekitar cuma 20-25% lah itu ke faktor kesalahannya itu. Jadi kalau seandainya mau ditimbang-timbang kayak gitu ya. Meskipun kemudian nanti terbukti ada pelanggaran tindak pidana, tapi kemudian ada dasar penghapus pidana tersebut tadi yang disebut oleh Pak Ahyar, mereka bisa sama sekali terhindar ya Pak ya dari Jadi gini Pak, pidana. Untuk membuktikan pidana itu hakim pasti akan, kan yang namanya pidana itu ada 2 unsur Pak. Ada unsur kehendak dan ada apa perbuatan yang dilakukan. Gitu. Nah, perbuatan 2 unsur itu yang menentukan tuduhannya. Kalau dia dituduh obstruction of justice Pak ya. Kemudian perbuatannya dia adalah mengganti CCTV atau apapun, merusak dan sebagainya itu. Tetapi dia tidak ada kehendak. Hakim nanti menilai bahwa dari proses itu terjadinya itu ini ternyata yang merusak CCTV itu dia sama sekali tidak ada kehendak untuk merusak, menghilangkan jejak Pak Sambo.
itu nggak bisa kena itu Pak. Itulah makanya di sini ketelitian daripada ini Pak, seberapa jauh kehendak orang itu melakukan, itu jadi ukuran hakim untuk menentukan keyakinan. Nah kemudian porsi daripada yang dilakukan itu juga menentukan apakah itu tepat nggak dakwaan yang disampaikan pada dia gitu. Nah kalau seandainya porsinya ternyata tidak tepat ya mungkin dia kena tapi cuma sebagian kecil. Tapi kalau kehendaknya nggak terbukti ya dia bisa lepas itu. Itu kira-kira anunya kayak gitu Pak Jani. Makanya di sini jaksa berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bukti-bukti, untuk memberikan gambaran kepada hakim, biar hakim bisa mengetahui bahwa ini 3 orang itu melakukan ini, 3 orang ini Pak ya, tidak sama-sama loh porsinya juga. Ada yang seperti yang manggil Baikuni, kemudian Baikuni hanya melaksanakan, itu udah beda-beda juga, tidak sama prosentasenya kesalahannya gitu. Intinya gitu Pak, jadi persentase kehendak itu apakah nyata apa tidak itu jadi pertimbangan hakim. Oke. Jika memang kemudian tidak hanya bukti yang nyata dia udah merusak gitu. Tapi kalau kehendaknya lain ya nggak bisa dikenakan pasal yang dituduhkan sesuai dengan dakwaan. Oke. Jika memang persentase kehendak tadi sangat menentukan hukuman pidana terhadap para terdakwa ini, bagaimana dengan pertimbangan di internal kepolisian mengenai jabatan mereka yang mungkin sudah di PTDH kan misalnya. Nanti dijawab setelah jeda ya Pak ya. Kami jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo.